Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, selamat datang semuanya. Selamat kita berkumpul ya, kita berjumpa lagi di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Ibadah pagi hari ini akan segera kita mulaikan, spesial ya, Prapaskah untuk sekolah minggu kelas besar. Dan kita percaya Tuhan tetap ada bersama-sama kita pada pagi hari ini memberkati kita semua ya. Puji Tuhan. Mari dengan kasih Kristus semua boleh berdiri, kita mempersiapkan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk memuji Tuhan. Di dalam setiap pujian penyembahan kita melayani Tuhan, memberkati Tuhan. Sebab itu mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian, Yesusku penyelamatku. Akuilah Dia di dalam perkataan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentu setiap perkataan keluar dari hati yang sungguh-sungguh. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
Haleluya. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Allah pencipta semesta alam. Haleluya. Sebab hanya satu nama yang layak untuk dipuji, yang layak untuk dimuliakan. Haleluya. Sembah puji muliakan nama Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, hanya Yesus, dan hanya Yesus selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian yang ku sembah hanya Yesus. Nyanyilah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku yang beri damai hanya. Amin, amin. Puji Tuhan. Yesus sumber damai, sumber segala berkat kehidupan. Haleluya. Yang di rohnya hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah masuk hadirat-Mu. Aku menyembah masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah masuk hadirat-Mu. Aku menyembah masuk hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Engkau Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, kekal selama-lamanya. Betapa kami bersyukur pagi hari ini. Kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati lagi kemurahan-Mu, menikmati, merasakan lagi anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua, berkatilah ibadah kami. Kami akan memulaikan dari awal sampai selesai seluruh kegiatan ibadah kami dengan penyampaian, sharing, berbagi firman Tuhan. Biar semua ada di dalam kendali Tuhan, di dalam pimpinan dan urapan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bisa kita serukan haleluya 3 kali dengan tangan kanan di atas, penuh semangat. Haleluya, puji Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Belum semua ya, saya tunggu sampai sore. Kalau semua belum angkat tangan kanannya ya, untuk menunjukkan semangat sukacita kita siap beribadah ya. Bolehlah ya. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yesus itu luar biasa. Yesus itu luar biasa. Amin, amin. Sesuatu nama yang menjamin di dalamnya ada keajaiban. Heran nama Yesus. Amin. Itu kuasa Pantekosta, heran ya. Mengherankan, menakjubkan ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk menikmati lagi kebenaran firman Tuhan dalam bentuk yang sangat menarik tentunya ya. Jadi adik-adik tidak hanya berdiam diri sambil ngantuk ya, tidak. Tapi spesial Prapaskah pagi hari ini ada sharing dalam bentuk yang viral ya, yang begini, yang podcast. Cuma alat-alatnya apa semua yang tidak disiapkan ya. Kalau podcast beneran ya seperti yang punya ya YouTuber lengkap peralatannya karena di studio. Ya, ini kita di rumah ibadah. Tapi tidak menghilangkan semangat sukacita kita untuk komunikasi atau berbicara tentang firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tentunya yang paling utama ya, untuk menikmati lagi taburan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Memang organ atau panca indera yang paling utama di dalam mendengar tentu telinga ya, mempersiapkan telinga. Tapi kemudian setelah telinga dengar dengan baik, dia akan meresap nancep ya, di dalam hati kita, tertanam di dalam hati kita, dan yang terutama adalah menjadi pelaku firman. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar. Sekali lagi, ku siapkan hatiku. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap terima firman Allah. Berbicaralah bagi kami lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagai narasumber bagi kami, dan firman-Mu berbicara bagi kami dari setiap apapun yang akan diperbicarakan, disampaikan bagi kami. Roh Kudus, bukalah hati kami, dan kami juga buka hati kami untuk Engkau bekerja, supaya Engkau berbicara dan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus, tolong yang memimpin acara ini, bahkan menjadi narasumber dalam acara ini, bahkan setiap firman Allah yang dia akan disampaikan itu benar datangnya dari Tuhan, memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mulai dalam pujian, song leader, singers, dan seluruh pemain musik. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk dengar firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke, sementara moderator dan narasumber mempersiapkan tempat, mempersiapkan diri, kita tetap memberikan persembahan dan nyanyikan pujian. Tetap ada kolektor, tetap ada persembahan untuk menopang pekerjaan Tuhan tentunya. Yesusku luar biasa, haleluya. Yang baik ya, bahkan yang terbaik. Yesusku luar biasa, amin. Selanjutnya dipersilahkan pada langsung ya. Koko sama Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Tidak ada suara. Haleluya. Ni hao. Hao. Bong. Bahasa apa nih kita? Baik. Halo. Sebelum kita mulai, teman-teman hanya mau diingatkan, di dalam podcast ini teman-teman bisa bertanya. Kalau yang say cat, malu-malu kucing, waduh say. Nanti teman-teman bisa minta ke guru-guru yang ada di belakang, tinggal bisik-bisik, nanti ada kertas kalian bisa kasih, kalian bisa tulis, bisa kasih, nanti kita akan yang bawa ke depan, ya. Teman-teman juga, siapa yang sudah mempersiapkan pertanyaannya? Belum, pintar sekali Anda. Baik, Rokok undang dengan kasih Kristus. Podcaster kita hari ini yaitu Tante Agustini dan Om Yonatan. Yeay. Halo. Haleluya. Puji Tuhan. Semangat hari ini? Oke. Hari ini desain kita sedikit berbeda dan berharap dengan desain yang baru ini kita bersemangat ya
Pasti dong. Oke. Kita akan dengarkan dulu penjelasan dari Om Yonatan. Panggilnya Om atau Koko? Ya apa aja lah ya. Oh, apa aja ya. Iya. Oke, ya terima kasih Tante Tini atau Kak Tini ya. Kita akan belajar sedikit, saya nggak lama, nanti kita akan diskusi saja. Kita semua sudah belajar firman Tuhan, benar ya? Kita semua adalah murid-murid Tuhan, amin? Katakan sebelah kanan kiri kamu, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Percaya nggak kalau Yesus luar biasa? Ya, yakin dong, Yesusku luar biasa. Ya, amin. Jadi ketika Yesus itu melayani di muka bumi ini, dia melayani banyak orang, ya. Yang ketika Yesus melayani di muka bumi itu ada berapa muridnya, saudara masih ingat? 12. Dan ketika Yesus pergi ke kota-kota melayani, yang ikut Yesus itu cuma 12 atau kira-kira lebih dari 12? Lebih dari 12. Banyak kan? Banyak. Alkitab menuliskan berbondong-bondong orang mengikut Yesus. Ayo masuk yang masih di depan. Ya, ada Alkitab mengatakan bahwa berbondong-bondong, ada banyak orang yang mengikut Yesus. Ada murid Yesus 12 orang ditambah dengan banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Nah, setiap kali mereka pergi ikut Yesus, mereka melihat Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Terus dia juga mengalami mujizat juga, hal-hal yang mereka alami luar biasanya Yesus tadi. Dia melakukan hal-hal yang ajaib. Contohnya apa? Masih ada yang tahu? Apa yang Yesus lakukan sehingga kita sebut Yesus itu luar biasa? Apa yang Yesus kerjakan? Menyembuhkan, membangkitkan orang mati, apa lagi? Pada saat itu, waktu Yesus di dunia ini, apa yang dia lakukan? Iya, memberi makan 5.000 orang, ya, memberi makan 5.000 orang, terus membuat air menjadi anggur, terus apa lagi? Berjalan di atas air. Kamu mesti ingat, kenapa kita sebut Yesus itu luar biasa? Ya, berjalan di atas air, kemudian meredakan gelombang yang besar. Ya, jadi yang ikut Yesus, sekali lagi saya tanya, yang ikut Yesus siapa saja? Waktu Yesus melayani, yang ikut Yesus siapa saja? Murid-murid Yesus 12 orang dan banyak orang. Jadi semua itu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Suatu kali Yesus bertanya kepada mereka semua, bertanya kepada murid-muridnya, siapakah Yesus itu? Ya, next slide-nya. Jadi ada banyak sekali yang mengikut Yesus ternyata. Selain murid-murid yang 12, ada banyak. Jangan dulu, ya. Jadi Yesus bertanya kepada orang banyak, kepada murid-muridnya ini, dia bertanya, siapa Yesus itu? Ya, jadi kita juga harus tahu siapa Yesus itu, karena kita tadi sudah berkata bahwa Yesus itu luar biasa. Ya, terus next di dalam Matius pasal yang ke Matius pasal yang ke 16, ya, nanti buka catat ya. Yesus itu bertanya. Yesus ini bertanya kepada murid-muridnya, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kata orang. Jadi yang ikut Yesus tadi orangnya banyak kan ya? Banyak sekali, berbondong-bondong mengikut Yesus. Ada yang alami juga mujizat, makan 5.000 orang diberi makan roti dengan dua ekor ikan dan 5 roti. Mereka alami. Kemudian Yesus ini bertanya kepada murid-muridnya, apa kata orang? Orang banyak yang ikut Yesus itu melihat Yesus, memandang Yesus. Yesus bertanya, apa kata orang itu terhadap saya? Siapakah Yesus itu? Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang banyak yang ikut dia itu, Yesus ini siapa? Ada yang jawab apa? Jawaban orang banyak itu apa? Ayo. Yesus bertanya ini kepada murid-muridnya, kata orang
Kata orang banyak yang ikut dia, yang berbondong-bondong, yang ikut makan, yang melihat mujizat, yang melihat kesembuhan. Kata orang, Yesus ini siapa? Ya, mereka ikut Yesus kemana-mana, ikut Yesus, lihat mujizat, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Yesus bertanya, kata mereka semua yang ikut aku ini siapa? Ya, jawabannya adalah orang banyak yang ikut Yesus itu. Next adalah mereka menjawab apa? Ada yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis. Orang banyak itu ikut Yesus, mengalami mujizat, melihat air menjadi anggur. Banyak orang mengikut dia, melihat kemuliaan Tuhan. Tapi mereka ditanya, siapa aku ini Yesus? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah satu dari para nabi. Ya, jadi ternyata mengikut Yesus, alami mujizat, alami kuasa Yesus. Tetapi ketika ditanya Yesus ini siapa, dia nggak bisa jawab dengan pasti. Yohanes Pembaptis, Yeremia, Elia. Walaupun dia ikut Yesus, saudara, lihat mujizat, alami mujizat, tapi mereka nggak bisa jawab siapa Yesus itu. Ya, jadi jangan sampai kita ini tiap minggu terima firman, tiap hari terima firman nggak? Baca Alkitab nggak? Setiap hari? Nggak. Siapa yang baca firman tiap hari? Oh, nggak ada loh. Yang nggak baca firman tiap hari siapa? Nggak ada juga. Luar biasa. Ya, ini kelas yang hebat nih, saudara. Ya, jadi setiap orang itu yang ikut Yesus, mereka dengar Yesus ngomong, dengar firman. Demikian juga kita setiap minggu terima firman, dengar firman. Tetapi ketika Yesus bertanya, siapa aku ini? Mereka nggak bisa jawab dengan tepat. Elia, udah lewat lama, ada Yohanes Pembaptis, ada Yeremia, ya saudara. Dan kemudian karena Yesus dapatkan jawaban ini, dia bertanya kepada murid-muridnya yang 12 orang itu. Next, Yesus kemudian bertanya, ya. Kemudian Yesus bertanya kepada murid Yesus, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Jadi yang ngikutin banyak, sekarang dia bertanya kepada murid-muridnya yang 12 orang itu. Ya, dia tinggal sama Yesus, makan bersama Yesus, setiap hari dengar Yesus ngomong. Sekarang dia tanya, kalau tadi orang banyak itu jawabnya Elia, Yohanes Pembaptis, dan juga siapa? Yeremia. Dia sekarang nanya, kata kamu, menurut kamu, Yesus ini siapa? Dia nanya kepada murid-muridnya. Mereka ngomong Yohanes Pembaptis, tapi menurut kamu yang tiap hari ikut sama saya, tiap hari makan bareng saya, tiap hari dengar omongan saya, kata kamu, siapa aku ini? Ya. Kemudian next, jawabnya adalah, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi ternyata ada jawaban yang berbeda. Sama-sama ikut Yesus, ya. Yang satu jawabannya ini Yohanes Pembaptis, ini Elia, ini Yeremia. Tetapi murid-murid Yesus yang 11 itu diwakili oleh Petrus, dia berkata apa? Engkau adalah anak Allah yang hidup. Jadi Petrus sudah melihat ini adalah Allah ini. Kalau bukan Allah dia nggak bisa bikin seperti ini. Dan Yesus berkata apa? Bukan kamu yang ngomong, ini dari Bapa. Allah beritahukan kepada kamu bahwa aku ini adalah anak Allah yang hidup. Ya saudara, jadi Yesus itu adalah Allah. Petrus menyatakan itu, engkau adalah anak Allah yang hidup. Next. Nah, pertanyaannya saudara, ini nanti saya minta jawabannya dari kita semua, anak-anak semua. Menurut kamu masing-masing, ya, gak jelas ya. Menurut kamu sekarang, siapakah Yesus itu? Saya minta ini nanti saudara minggu depan tulis di dalam kertas, kumpulkan ya ke guru-guru saudara. Saya minta jawabannya. Nah, untuk supaya bisa jawab nanti saya uraikan sendiri. Jadi menurut kamu secara pribadi, siapakah Yesus itu? Tadi menurut Petrus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Nah, menurut kamu, menurut Rafli, menurut Leo, menurut siapa lagi? Siapa Yesus itu?
Ya. Yesus itu dari Petrus katakan dia adalah Allah, anak Allah yang hidup. Maka tadi kita menyanyi dia berkuasa, luar biasa, hebat. Jadi saudara, kalau kita lihat bahwa Yesus itu adalah Allah, ya. Yesus itu adalah Allah. Dia maha kuasa dan maha kekal. Yesus itu adalah Allah. Tadi Petrus sudah katakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau Yesus itu adalah Allah, nih saya mau bertanya, kalau Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah, apakah sebelum Abraham atau zaman Abraham Yesus itu sudah ada? Sudah ada belum? Sudah ada. Semua percaya ya? Sebelum Abraham itu sudah ada. Di mana Yesus tinggal? Ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, kamu buka, baca nanti ya. Bahwa Allah itu bersemayam, tinggalnya di mana? Di tempat terang yang tidak terhampiri. Ya. Saudara, ada yang buka Alkitabnya? Ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Ya, kalau ada yang sudah dapat tolong bacakan. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Ada? Yuk. Yuk, cepetan. Waktunya saya sebentar. Yuk. Yang udah dapat. 1 Timotius pasal yang itulah saya bacain aja. Dialah itu siapa? Allah, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak bisa dihampiri, tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ya, inilah hakikat dari Allah. Yesus itu adalah Allah. Jadi sebelum dunia dijadikan pun Yesus itu sudah ada. Ya, dia tinggal bersama-sama dengan Allah. Dia satu-satunya yang tidak bisa mati dan tidak bisa mengalami kematian. Ya, kematian tidak dapat menaklukkan dia. Bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Manusia tidak bisa melihat Tuhan. Benar ya? Dan tidak ada satu orang pun manusia yang pernah melihat Tuhan. Jadi Tuhan bisa dilihat nggak? Menurut ayat itu Tuhan bisa dilihat nggak? Yesus bisa dilihat nggak waktu itu? Sebelum dunia ini dijadikan, nggak bisa dilihat. Ya, Yesus sudah ada. Sebelum Abraham, Yesus sudah ada. Ya, next. Ya, Yesus bertanya kepada banyak orang terus ya. Yesus adalah Tuhan, dia Allah yang maha kuasa dan kekal. Jadi Yesus itu sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan, dari kekal sampai kekal. Next ya, sehingga Yesus berkata, sebelum Abraham ada pun aku sudah ada. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, next. Yesus telah ada sejak sebelum dunia ini ada. Ya, tetapi dia bersemayam di mana tadi? Di dalam terang yang tidak bisa dihampiri. Matahari itu ada orang bisa nggak datang ke planet matahari? Nggak bisa. Dan terang Tuhan itu jauh lebih besar dari terangnya matahari. Ya, Kejadian 1 ayat yang ketiga. Terang itu melebihi semuanya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghampiri Tuhan karena terangnya luar biasa dan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ya. Yesus sudah ada sejak dunia belum dijadikan. Nah, kapan Yesus itu mulai muncul, nampak, bisa dilihat, bisa dijamah, bisa didengar suaranya. Next ya saudara. Jadi, tetapi Yesus itu yang tidak kelihatan, yang bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, ya, menyatakan dirinya ketika Yesus itu lahir menjadi Juru Selamat. Allah yang tidak kelihatan, yang bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, tidak bisa dilihat. Saat Yesus lahir, Yesus menjadi Juru Selamat. Saat itulah sosok Yesus ini bisa dilihat. Dari tidak bisa dilihat, sekarang menjadi
bisa dilihat ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat 6-7? Yesus yang adalah Allah itu, dia mengambil rupa seorang manusia. Yesus yang adalah Allah yang tidak bisa dilihat, yang tidak terhampiri, dia mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba, ya, lahir menjadi bayi Yesus di kandang Betlehem. Allah yang tidak bisa dilihat, dia menjadi manusia sehingga bisa dilihat, sehingga suaranya bisa didengar, ya. Itu wujud dari Yesus. Next, berikutnya, bahwa kita percaya bahwa Yesus ini adalah 100% Allah dan dia juga 100% manusia. Dia Allah mengambil rupa manusia, tetapi sepenuhnya dia adalah Allah dan dia sepenuhnya adalah manusia. Jadi Yesus itu Allah atau manusia? Nah, Yesus itu Allah atau manusia? Dua-duanya. Jawabannya sudah ada. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Sehingga pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini dia bisa kerjakan. Yang manusia nggak bisa kerjakan, dia bisa kerjakan. Demikian juga dia sebagai manusia. Manusia bisa nangis nggak? Bisa. Yesus pun bisa menangis. Manusia bisa lapar, Yesus pun bisa lapar. Jadi Yesus itu adalah Allah dan Yesus itu juga sepenuhnya adalah manusia. Jadi dia waktu disalib dia alami kematian. Next, berikutnya. Jadi saudara, Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam pribadi Yesus. Pribadi Yesus itu adalah Allah yang tadinya nggak kelihatan, sekarang bisa dilihat. Waktu itu Yesus datang bisa dijamah, suaranya bisa didengar. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam rupa Yesus Kristus. Oke? Paham sampai situ ya? Next, berikutnya. Jadi Kolose menjelaskan bahwa Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Yesus itu adalah gambar atau rupa Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tadinya tidak kelihatan sekarang bisa dilihat dalam bentuk, dalam wujud Yesus. Dalam wujud Yesus, ya. He is the image of the invisible God. Allah yang nggak kelihatan ini sekarang bisa dilihat di dalam pribadinya Yesus. Next, berikutnya saudara. Karena apa? Di dalam Yesus sebagai manusia tadi, sebagai manusia Yesus itu seluruh kepenuhan kealahan. Allah Tritunggal itu ada di dalam diri Yesus. Sebagai manusia Yesus itu seluruh kepenuhan kealahan itu ada di dalam diri Yesus. Ya, Kolose pasal 2 ayat 9 menegaskan bahwa sebab dalam Yesus itu berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Ya. Jadi Yesus ini manusia betul, tapi seluruh kepenuhan kealahan itu ada di dalam diri Yesus. Jadi dia bisa bikin apa saja karena dia Allah. Ya. Buat manusia, hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia, kalau terjadi kita sebutnya apa? Mujizat. Orang mati menurut manusia nggak bisa bangkitkan. Ketika ada yang membangkitkan, disebut apa? Mujizat. Mujizat itu berlaku buat manusia yang terbatas. Tetapi bagi Allah itu tidak ada mujizat, karena Allah bisa bikin apa saja, semuanya dia bisa kerjakan, ya. Sehingga nggak ada mujizat. Kalau mujizat itu buat saya, buat saudara, karena nggak bisa Allah kerjakan jadi mujizat. Next, berikutnya saudara ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus? Allah yang bersemayam dalam terang tidak terhampiri, dia mengambil rupa manusia menjadi seorang hamba. Apa yang dia lakukan? Yang Yesus lakukan adalah menaklukkan musuh yang paling utama dan yang paling terakhir dari manusia. Jadi Yesus itu datang khusus untuk menaklukkan, untuk menghancurkan musuh manusia yang terakhir, yaitu kematian. Ya, Kitab Roma menuliskan bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu mati. Ya, manusia itu semuanya harus mati.
Oleh karena itu Yesus datang, dia menggantikan kita yang seharusnya mati. Karena dia Allah, dia bisa gantikan saudara. Dia mati, tetapi tidak selamanya mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya, jadi tujuan Allah datang ke dunia ini menebus kita, menghancurkan musuh yang terakhir dari manusia, yaitu kematian, maut. Ya, jadi musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut itu musuh yang sudah dikalahkan. Kematian itu adalah musuh yang sudah dikalahkan oleh Yesus, ya. Jadi ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, maka dia membuktikan bahwa dirinya adalah pemenang. Ya, dan Yesus berkata, kalau aku menang, kamu mesti harus menang juga. Ya, kalau kamu menang sebagaimana aku menang, kamu harus menang. Ya, kalau kita punya Yesus yang adalah pemenang, maka kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, maka kita harus menjadi pemenang. Ya, karena dia sudah kalahkan semua musuh-musuhnya, sampai musuh yang terakhir pun dia sudah kalahkan. Jadi kalau saudara sekarang ada sesuatu yang kita butuhkan, Yesus dapat memberikan kemenangan buat kita. Next, ya, jadi kita harus menang. Dan mengapa kita harus menang? Karena ternyata hidup kita ini saudara setiap hari ini berada di dalam peperangan, ya, spiritual warfare. Apa artinya spiritual warfare? Ayo, artinya apa ini? War itu artinya apa? Iya, spiritual, rohani. Iya, jadi kita ini setiap hari berada di dalam peperangan rohani. Jadi musuh kita siapa? Teman kita, musuh kita. Firman Allah katakan bahwa kita berperang bukan melawan darah dan daging, tapi berperang melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh kegelapan yang menyerang kita, yang bikin pikiran kita jorok, yang bikin pikiran kita malas, benci sama temannya. Itu terus masuk di dalam pikiran dan hati kita, dan itulah yang harus kita kalahkan. Ya, hawa nafsu, keinginan daging, itu yang harus dikalahkan. Spiritual warfare. Next, berikutnya, kita hidup terus di dalam peperangan setiap hari. Peperangan bukan lagi melawan darah daging, ya, bukan lawan temannya, tapi sekali lagi melawan roh-roh jahat ini yang bisa membuat kita jatuh. Dan firman Allah Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 mengatakan bahwa pakai semua perlengkapan senjata Allah. Kalau kamu mau keluar sebagai pemenang, pakai semua alat-alat yang Tuhan sudah pakai untuk kita bisa melawan musuh kita, ya. Ingat Efesus pasal 6 ayat yang 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Allah sudah kasih perlengkapannya, kita pakai. Dan karena itulah, kalau saudara sudah dilengkapi dengan semua perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita, pakai. Dan kalau kita menghadapi peperangan, kita harus yakin bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Karena apa? Yesus sudah menang. Puji Tuhan. Ya, saya cukupkan sampai di sini pemaparan ini. Nanti kalau ada yang nggak jelas, boleh tanyakan. Ya, silakan Kak Tini. Oke, mari kita beri applause dulu dong. Wow. Oke. Kalau Kak Tini angkat lebih tinggi, maka tepuk tangannya lebih kencang, ya. Kalau turun semakin pelan. Oke, coba. Mulai ya, 2, 3. Ini di atas kok nggak ada yang tepuk tangan? Apa bingung? Oke, sekali lagi ya. Mulai. Siapa di sini yang pengen menang bersama Yesus? Oke. Yang sudah menang? Ya, jadi PR Om. Oke, kalau belum merasa menang, berarti kan ada pertanyaan nih, ada kendala-kendala, ada halangan-halangan, atau ada keraguan. Nah sekarang kita berikan kesempatan untuk bertanya.
Ada? Tidak usah malu-malu. Ada yang mau bertanya? Nanti dapat hadiah dari Koko Samuel. Mulai dulu dari sini deh. Oke? Ada yang mau bertanya? Sudah menang? Sudah menang? Masih kalah? Masih, oke. Jadi ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya lah? Silakan. Oh, lagi mikir. Iya. Kalau Sambil mikir. kalau nggak ada yang mau bertanya, kamu kasih pertanyaan buat tadi nih. Oh iya. Nanti dikasih pertanyaan ya. Iya, betul. Oke. Paham nggak mereka tadi dengar? Kita masih memberikan kesempatan. Cuma kali ini akan ngobrol dulu sama Om. Iya. Tadi kan sebenarnya kita diajak untuk bisa menang nih. Om. Iya. Terus bagaimana nih kita sebagai remaja dan pemuda di sini bisa menang tuh? Simpel aja satu contoh. Iya. Jadi sebenarnya tadi ya kita sudah dengar bahwa kita ini punya Allah yang maha kuasa. Dia bisa bikin apa saja. Ya, punya senjata yang hebat, yang luar biasa. Tetapi kalau kita nggak pernah mengandalkan Tuhan, nggak pernah menggunakan kekuatan Tuhan, maka kita sebenarnya jadi orang yang kurang pandai. Kita sudah tahu ada punya sesuatu yang hebat, tapi nggak pernah kita pakai. Jadi kalau kita mau berhasil, kalau kita mau bisa mengalahkan sesuatu, pakailah kuasa yang sebenarnya sudah terbukti bisa menyelesaikan masalah, bisa menolong kita dengan mengandalkan Yesus ya. Tadi sudah dikatakan bahwa Yesus itu adalah pemenang. Jadi kalau dia sudah menang, dia ada di dalam kita. Kalau kita sedang menghadapi peperangan, tidak mau minta tolong Tuhan, ya itu salahnya kita ya. Jadi sebenarnya simpel. Wah, ingat ya, ada kuasa. Siapa di sini yang sudah merasa sudah menerima kuasa dari Tuhan? Haleluya. Boleh angkat lebih tinggi nggak ya? Kan pakai Rexona kan? Iya. Oke, yang lain? Belum? Atau tidak menyadari? Nah, kayaknya cukup menarik nih, Iya. Om Yo. Iya. Gimana tadi kan Om Yo dikatakan ada kuasa nih. Iya. Lalu kita mesti gunakan kuasanya. Iya. Kalau kita lihat tadi waktu saya bertanya, kayaknya ada yang masih ragu, bingung kuasanya gimana ya? Saya sudah terima apa belum? Gitu. Iya. Jadi waktu Yesus naik ke surga, apa pesannya dia kepada murid-muridnya? Jangan tinggalkan Yerusalem, ya. Karena aku kembali kepada Bapa dan aku akan mengirimkan kepadamu apa? Seorang penolong. Jadi Yesus ini sudah nggak ada lagi di bumi ini, dia kembali ke surga, tetapi dia tidak tinggalkan kita. Dia ngomong apa? Aku kembali kepada Bapa, tapi aku akan minta kepada Bapa untuk kirimkan kepada kamu seorang penolong, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Tuh. Kurang apa ya saudara? Kamu akan menerima kuasa, Kisah 1 ayat 8, Kisah. Kalau apa? Kalau kamu, ya, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, menerima kekuatan, kesanggupan, kemampuan. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, karena Yesus ini sekarang ada di surga. Jauh ya saudara di surga. Tapi karena itulah Yesus kirimkan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya, menyertai kita loh selama-lamanya. Dan kalau Roh itu ada di dalam kita, dia beri kemampuan, kesanggupan, kekuatan dan kemenangan. Itu ya, itu kan ini. Oke, berarti kita butuhkan Roh Kudus ya. Amin. Iya. Siapa yang rindu dipenuhkan Roh Kudus? Oke, siapa yang sudah penuh Roh Kudus? Haleluya. PR lagi. Guru-guru PR. Oke. Nah, kalau belum penuh Roh Kudus terus gimana dong kita menang? Mungkin itu pertanyaannya kali ya.
Om kita nih udah minta Roh Kudus tapi belum dikasih Om gitu. Iya, betul, betul. Jadi memang kita harus minta ya, karena firman Allah katakan mintalah kamu akan. Sudah minta belum? Ya, kalau kamu minta sama papa mama sesuatu diberi karena minta. Tapi ketika kita nggak minta sama papa mama untuk mau beli handphone ya, terus tiba-tiba mama papa beli, belum tentu. Kamu harus minta. Siapa yang sudah minta kepada Tuhan? Minta Roh Kudus. Nah, kalau nggak ada yang minta, mana bisa dapat? Iya. Ada yang minta sudah. Siapa yang minta Roh Kudus dari Tuhan? Coba. Hah? Tidak ada yang minta. Terus mintanya apa sama Tuhan dalam doa? Ayo. Hah? Apa yang diminta di dalam doa? PS5? Handphone? Iya. Handphone PS5 itu kalah dengan kuasa Roh Kudus karena dia akan hadir dalam hidupmu. Iya. Oke? Iya betul. Nah sekarang dari apa yang kita dapat ternyata Roh Kudus itu penting buat kita. Mau nggak minta Roh Kudus? Mau nggak minta Roh Kudus? Mau, oke. Minta Roh Kudus lewat apa? Doa. Maka nanti setelah ini akan ada 10 hari. Datanglah remaja-remaja sekolah minggu, kelas besar gitu ya. Kalau nanti belum dapat juga minta terus karena janji Tuhan akan memberikan. Kalau hati kita siap, hidup kita siap juga akan berikan. Iya. Oke. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Iya. Silakan. Silakan. Oke, silakan Delva. Mic-nya kali. Teriak aja tentang. Iya. Oh, boleh, teriak aja. Nama siapa? Kelas berapa? Udah punya pacar belum? Oh ya, nama itu semuanya. Jadi saya mau tanya, tadi mengenai penjelasan dari Om Irfan tentang kalau kita itu melawan darah dan daging, tapi menguasai darah, itu pikiran kita sendiri. Tapi kadang ada momen pengalaman pribadi juga, kalau kita nih udah merasa mungkin Roh Kudus yang tegur bahwa kita melakukan dosa atau akan melakukan dosa, tapi kita lebih banyaknya sih sudah melakukan dosa. Nah kita diingatkan oleh Roh Kudus, ini dosa loh, gitu. Kamu udah berdosa loh. Nah tapi itu menjadi intimidasi ke diri kita sendiri, gitu, bahwa kita udah berdosa. Banyak kali juga orang justru nggak mau menyembah Tuhan karena merasa nggak layak gitu, karena ada dosa itu. Gimana sih tanggapannya Tante? Apa nih? Kenapa begini dan gimana caranya untuk mengatasi pikiran ini? Terima kasih. Saya. Iya, itulah gunanya Roh Kudus. Salah satu Roh Kudus akan menolong kita adalah saat apa? Dia menginsyafkan kita dari dosa. Jadi kalau kita bikin salah, ya kita bohongin papa, bohongin mama, suri duitnya mama, duit papa, maka Roh Kudus itu akan ingatkan kita, kamu ini sudah mencuri loh, kamu ini sudah berdosa, ya jangan ambil lagi. Tetapi kita udah keburu ngambil itu. Saya udah keburu berdosa Tuhan. Saya udah keburu lihat film-film yang nggak bagus ini di internet. Pikirannya jadi jorok katanya. Jadi bagaimana dong? Roh Kudus tegur kan, kamu nggak boleh. Dan terus tertuduh seperti tadi Kabel kan. Saya terintimidasi. Jadi kalau mau berdoa nggak bisa. Ya. Tetapi firman Allah katakan ya di dalam suratan Yohanes bahwa apa? Kalau kita berdosa, kita masih bisa berdosa. Masih bisa berdosa? Masih. Tapi Tuhan katakan kalau kita berdosa, maka kita punya pengantaran, satu pengantara pengantara
yang setia dan adil. Kita dapat mengaku dosa, kita bertobat, dan Tuhan katakan apa? Aku akan mengampuni dosamu. Berdosa bisa, saudara. Sebab itu Yesus ketika dia menyembuhkan orang sakit apa? Dosamu sudah diampuni dan apa? Ada danya loh, bukan cuma jangan berdosa lagi, ya, jangan diulang lagi dosanya. Kita masih bisa berdosa, tetapi firman Allah katakan kita mempunyai seorang pengantara yang setia dan adil, ya, yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Bapak, jangan kita terintimidasi, karena tugasnya si iblis itu apa? Iblis itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Kuasa terakhir yang dimiliki oleh iblis itu adalah kematian yang membuat manusia itu takut. Tetapi dengan Yesus mati di atas kayu salib, kematian itu sudah ditaklukkan. Ya, sudah ditaklukkan. Iblis sudah nggak bisa lagi mengalahkan. Apa yang dia lakukan? Mengintimidasi. Kamu bikin dosa, dosamu masih banyak. Kamu nggak usah berdoa, orang kamu berdosa. Terus dia. Jadi iblis itu akan terus mengintimidasi, masuk pikiran kita, dan itulah peperangan. Yesus katakan apa? Kalau itu terjadi, lawanlah iblis. Ya, kalau mulai timbul dalam hati kita mulai ketakutan, diintimidasi, firman Allah katakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada kamu. Jadi iblis itu akan menyerang kita, tapi kita punya nama Yesus. Lawanlah, maka dia akan lari daripadamu. Itu saja, Kak. Oke. Ya. Ingat, kalau kalian sudah melakukan dosa lalu diingatkan, puji Tuhan dong ya. Kalau kita sudah diingatkan, langkah selanjutnya tadi sudah Om Yo jelaskan, harus disadari. Kesadaran itu sebenarnya pintu awal untuk seseorang bertobat. Artinya sadar bahwa salah, lalu mengaku itu menerima bahwa itu bagian yang sudah terjadi, melakukan dosa. Setelah mengaku, ada satu komitmen yang dibangun untuk tidak berbuat dosa lagi. Jangan lupa ya, supaya tidak terintimidasi. Tapi kalau masih terus terintimidasi, ingat, ada Yesus yang membela. Kalau engkau sudah mengaku, tadi Om Yo sudah bilang di surat Yohanes, itu di 1 Yohanes 1 ayat yang 9 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Allah mengampuni tapi juga menyucikan, membasuh kita, membersihkan kita. Tapi harus jangan berbuat dosa lagi. Itu pada intinya. Oke, terima kasih Om Yo. Tepuk tangan dulu dong. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Terima kasih. Yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan bila kita sulit mendengar suara Roh Kudus? Iya. Kalau kita lagi nonton TV, lagi serius dengerin ceritanya, tiba-tiba ada suara yang ramai di depan itu, ada suara mobil atau suara apa yang membuat suara itu tidak bisa didengar lagi. Ya. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kita lagi lihat TV serius, tiba-tiba kita lagi serius, tiba-tiba di depan itu ada suara ramai sekali sehingga suara yang tadinya kita dengar enak jadi nggak terdengar. Kita tutup pintunya, ya. Kita harus pisahkan dari hal-hal yang membuat kita nggak bisa mendengar. Ya, oleh sebab itu kita perlu punya waktu khusus dengan Tuhan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang setiap hari berdoa? Oh, berdoa nggak setiap hari? Kapan? Makan, tidur, bangun tidur, apa? Aktivitas, lagi lari berdoa gitu. Iya, sebelum aktivitas. Kalau kamu berdoa nggak? Kapan? Iya. Jadi kalau kita mau dengar suara Roh Kudus, kita mau dengar suara Tuhan,
maka kita harus punya waktu untuk Tuhan. Ya, harus kita punya waktu untuk Tuhan. Kamu baca firman nggak setiap hari? Baca Alkitab. Berdoa. Kapan berdoanya? Sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas. Bagus. Sebelum lakukan apa saja, berdoa. Jadi berdoa adalah membuat kita intim dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa dengar suara Tuhan. Ini contoh ya, Belva kan di sana. Kalau Belva tadi ngomongnya di situ, Om sama Kak ini bisa dengar. Coba Belva bicara dari depan sana di seberang sana jalan. Kira-kira bisa dengar nggak? Om bisa dengar nggak apa yang dia ngomong Belva? Caranya supaya saya bisa dengar apa? Dia harus datang mendekati, ya. Harus datang mendekati. Jadi kalau kita mau dengar suara Roh Kudus, ambil waktu berdoa, dekatkan diri dengan Roh Kudus. Gimana? Dengan doa. Itu Kartini. Ya, terima kasih. Nah, semua sudah bisa mendengar lebih tajam lagi, artinya dekat ya. Kenapa? Kalau suara Om Yong, Kartini, kalian bisa dengar. Tapi suara Roh Kudus bisa dengar dengan telinga ini, ya. Tapi suara Roh Kudus kita bisa dengar dengan hati. Maka perlu waktu tadi, fokus, ya, dan konsisten. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaannya di 1 Kolose 1 ayat 15 tadi. Ya. Dikatakan di sana Allah itu sulung, tidak kelihatan, lebih utama dari segala yang diciptakan. Apakah artinya Allah itu diciptakan? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Jadi sebelum bumi diciptakan pun Allah itu sudah ada. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang di bumi. Jadi Allah itu adalah pencipta. Dia tidak diciptakan oleh siapapun. Dia sendiri keberadaannya memang dia ada, kekal dan sampai kekal. Ya, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang tadinya nggak kelihatan, sekarang menjadi kelihatan. Yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Mungkin Kak Titi bisa tambahkan nih maksudnya apa? Ya. Kolose 1 ayat yang ke-15. Ya. Nah, kalau mau lihat ini kita mesti lihat keseluruhan ayatnya. Jadi kita ngerti siapa sih yang sebenarnya yang dimaksudkan di ayat ini. Oke, Lembaga Alkitab kemudian menuliskan di atas keutamaan Kristus. Siapa yang dimaksud? Kristus. Kristus ini disebut sulung. Sulung kenapa? Dia salah satu bagian selain dia adalah disebut anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena dialah yang akan hadir ke dalam dunia ini. Diutus, salah satu pribadi Allah diutus untuk melakukan tugas penyelamatan. Jadi yang dimaksudkan di sini pribadi Yesus. Yang tadi tidak kelihatan, yang sulung, itulah Yesus yang dari Allah menjadi manusia. Sudah kelihatan wujudnya kan? Tapi dia tidak diciptakan, dia hanya kehadirannya dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Oke? Ya. Simpel ya? Bisa dipahami? Yang tadi bertanya sudah dipahami? Ini Ya, kalau jelas. kita mau bahas lebih jauh nih, Ya. bisa habis waktu kita. Ya. Nanti tanya di kelas sama gurunya ya. Suruh jelaskan. Siapa gurunya? Oke, kita lanjut nih, Om Yo. Ya. Tadi itu Om Yo jelasin kan ada pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang buruk. Ya. Gimana caranya supaya kita tidak supaya pikiran-pikiran itu tidak menghantui kita, pikiran-pikiran buruk itu tidak ada di pikiran kita, dan bagaimana caranya kita tidak mengulangi dosa. Karena kebanyakan
tetap sadar dan tetap mengakui tapi mengulang lagi. Iya. Ini bagaimana ini ya? Sadar, mengaku, ngulang lagi. Itu artinya bertobat nggak ya? Iya, Tuhan sudah ingatkan. Kalau di dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau toh kita jatuh dalam dosa, tadi 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, bahwa kita punya pengantara, ya. Kita mengaku, minta ampun dosa dan disucikan. Nah, pertanyaan yang tadi, bagaimana kita bisa terhindar, nggak punya pikiran yang jorok, punya pikiran yang jahat, pikiran yang tidak baik, ya. Firman Allah itu sudah kasih tahu kita, maka kita harus punya pikiran Kristus, ya. Coba buka di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, ya, yang bawa Alkitab. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Pikiran ini adalah ruang yang paling gampang untuk iblis itu masuk, ya. Dengan pikiran mulai masuk ke dalam hati kita. Kita berpikir yang jahat, maka hati kita mulai mau ingin lakukan yang jahat. Hati-hati. Makanya itu Yesus katakan, kalau pikiran itu sudah mulai jahat, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu, ya. Tapi firman Allah ingatkan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi kalau kita mulai ada pikiran-pikiran sendiri yang ngaco, kita harus pikirkan Yesus. Apa sih yang Yesus kerjakan? Apa yang Yesus lakukan? Apa yang menjadi isi hati Tuhan? Pikirkan, ya. Rasul Paulus juga ingatkan bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus itu tinggal, ya. Apa sih perkara-perkara yang di atas itu? Susah dong, Om. Di atas kita mikirin apa yang terjadi di atas itu apa? Hal-hal yang di atas itu di mana Kristus itu tinggal. Yesus itu tinggal di surga. Dan di surga itu yang tinggal siapa tadi? Adalah Allah. Allah Tritunggal itu ada di dalam surga. Dan perkara yang di atas, Allah Tritunggal yang di atas itu, dia sudah turun ke bawah. Yesus itu lahir dan turun. Roh Kudus juga di atas diturunkan kepada kita yang di bawah. Jadi hal-hal yang di atas yang harus kita pikirkan sekarang ini sudah ada bersama kita. Roh Kudus bersama kita. Yesus yang adalah firman Allah juga bersama-sama dengan kita. Susah nggak? Nggak susah. Karena Roh Kudus sudah di dalam kita. Dan Yesus yang di surga, dia adalah firman. Dan firman itu ada bersama-sama dengan kita. Ya, itu Kartini mungkin kalau mau ditambahkan. Ya. Bagaimana caranya supaya pikiran-pikiran jahat, pikiran yang tidak baik tidak ada pada kita? Pertama, serahkan pikiranmu kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, rajin baca Alkitab. Kenapa? Di pikiran kita ini ada semua hal bisa kita pikirkan. Tapi waktu kita baca Alkitab, firman itu menyaring mana yang harus kita pikirkan, sebab disitulah kita putuskan. Kenapa? Di pikiran kita menganalisa, di pikiran kita kemudian menimbang lalu memutuskan segala sesuatu. Oke? Dengan itu kita akan tahu mana kehendak Tuhan, mana tidak. Jadi dengan baca firman Allah, dengan berdoa tiap hari, di pikiranmu ada filter, ada penyaring. Mana yang mesti dipikirkan terus, mana yang berhenti dipikirkan. Karena keputusannya ada pada kita. Iya kan? Kamu mau pikirkan terus atau kamu berhenti lalu pikirkan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan bilang, tadi ini lagi cari ayatnya belum ketemu. Pikirkan apa yang baik, yang berguna, yang kudus, yang suci, yang mulia. Filipi 4:8. Filipi 4 ayat 8. Terima kasih Om Bobi. Nah, kalau nasihat ini sudah diberikan buat kita, keputusannya tinggal di tangan kita. Tuhan, saya mau memikirkan yang baik. Waktu kamu sakit, kalau kamu pikirkan yang tidak baik, pasti kamu bilang gini, Tuhan lagi menghukum saya. Tapi kalau kamu pikirkan baik, oh dengan sakit ini saya lebih dekat kepada Tuhan. Itu kan?
Semua ada pilihannya. Tapi waktu engkau baca Alkitab, berdoa, ibadah dekat dengan Tuhan, kalian punya filter untuk bisa selalu memikirkan apa yang baik. Ini dia. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pilihan ada di kamu. Pikirkan semua itu. Kalau yang baik, yang buruk kamu mau pikirkan, keputusannya di kamu. Tapi kalau kamu udah putuskan, saya mau pikirkan yang baik, maka segala sesuatu kamu lihat dari sisi yang positif. Itu lebih membuat kamu bersemangat dan terbangun. Tapi kalau kamu lihat dari sisi yang negatif, yang buruk, melemahkan kamu, membuat kamu putus asa, membuat kamu sedih, membuat kamu terkalahkan. Oke, itu. Lalu bagaimana supaya tidak berbuat dosa lagi? Bertobat, ya. Bertobat itu sadar, mengaku, tidak diulang. Kalau diulang lagi berarti belum bertobat dong ya. Ingat, waktu yang Tuhan kasih ini singkat. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi kalau sudah berdosa, mengaku, bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Sebab kalau enggak, dosa yang sudah diampuni, nggak diampuni lagi dong ya. Karena bolak-balik berbuat dosa. Ingat, Tuhan memberikan kemurahan untuk kita bertobat supaya kita tidak melakukan dosa lagi. Oke, itu. Lanjut, Om Yo, pertanyaannya. Wow, ini seru nih pertanyaan. Jika Yesus 100% Allah dan 100% manusia, apakah Yesus waktu masih kecil sudah tahu semua hal atau pengetahuan, atau Yesus masih harus belajar layaknya anak-anak? Iya. Sebagai Allah, Yesus sudah tahu apa yang terjadi. Ya, Yesus tahu apa yang akan terjadi, dia maha tahu. Tetapi sebagai manusia, ya, kita sebagai manusia, kita tetap harus mengerjakan bagian kita sebagai manusia. Jadi itulah Yesus, dia 100% manusia, dia 100% Allah. Dia menjalankan fungsinya sebagai manusia dan dia juga berperan sebagai Allah sepenuhnya. Dia tahu, Yesus tahu, gitu, ya. Oke, kali ini tambah gini ya. Yesus ini kita lihat dalam keutuhan ya. Kalau dibilang 100% oke, cuma masih ada 1000%, masih ada 1.000.000%. Kita harus melihat keutuhan bahwa Yesus itu pribadi, dalam satu pribadi dia Allah plus dia manusia. Yesus dalam keallahannya seperti Om Leo katakan, dia adalah Allah, tahu segala sesuatunya karena dia maha tahu. Tetapi dalam kondisinya sebagai manusia yang turun, jadi manusia menggantikan posisi kita, dia mengalami proses natur sebagai manusia. Kan dikandung, lalu lahir, dia bertumbuh jadi anak-anak. Dia berada di budaya orang Yahudi yang harus belajar. Ada bed midrash gitu ya, pendidikan untuk anak-anak sampai 12 tahun. Lalu setelah 12 tahun dia bisa bertanya jawab. Itu sebabnya dia ada di bait Allah. Kenapa itu harus natur terjadi pada diri Yesus? Untuk menyatakan bahwa dia memang manusia. Dia belajar sekalipun dia tahu semua. Maka ketika di bait Allah, kalau lihat dia bertanya jawab dengan alim ulama, Yesus tidak terkalahkan. Karena dia memang sebagai manusia dia belajar, tapi dia Allah yang tahu segala sesuatunya. Kan kalau kita belajar bisa tahu semua nggak? Saya nanya. Hah? Tahu semua nggak? Om Bobby, Tante Marlin, Tante Tini, Om Dio, kita juga belajar, tapi masih ada yang belum kita tahu. Beda dengan Yesus, dia belajar, tapi dia tahu semua. Oke? Kenapa dia perlu belajar? Karena natur proses sebagai manusia. Tapi di dalam dia belajar, dia tahu semua. Yesus saja yang sudah tahu semua mau belajar, apalagi kita tuh belum tahu semuanya, mesti tambah belajar. Amin. Oke, itu ya. Lalu yang ke pertanyaan selanjutnya, Om, jika Yesus memanglah Mesias dan anak Allah, mengapa masih ada orang Kristen percaya bahwa dia bukanlah anak Allah?
Ini tentang ketritunggalan. Iya, jadi memang ini satu pelajaran ya. Kita belajar dari Alkitab bahwa kita sudah mengerti bahwa Allah kita ini adalah Allah Tritunggal. Oleh sebab itu kalau ada yang nggak percaya, ya tugas kalian untuk bisa membuat mereka mengerti. Ya, untuk bisa membuat mereka mengerti adalah kita harus belajar. Ya, kita harus belajar supaya kita bisa meyakinkan bahwa Allah itu Allah yang dalam kesatuan, 3 di dalam 1 dan 1 di dalam 3. Jadi dia adalah Allah, ya. Dan dia juga dalam natur manusia supaya dia bisa menyelesaikan misinya. Misi Tuhan itu adalah apa tadi? Mati di atas kayu salib. Kalau dia Allah bisa mati nggak? Nggak bisa. Maka tadi 1 Timotius 6 ayat 16 bahwa dia itu adalah Allah yang bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, dan dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Jadi kalau dia tetap sebagai Allah, maka dia tidak bisa menyelesaikan misinya untuk mati di atas kayu salib. Jadi dia harus menjadi manusia, dan di dalam kemanusiaannya itulah dia harus mati menggantikan kita. Dan dalam keadaan mati itu dia menyelesaikan tugasnya, mengalahkan maut dan keluar sebagai pemenang. Ya, itu Kak Tini. Oke, tadi ditambahin ya. Kenapa kemudian orang yang sudah percaya Yesus belum kemudian memahami disebut anak Allah? Karena kalau kita berpikir logis ya, anak itu kan dilahirkan kan? Iya, disebut anak karena melalui proses dilahirkan. Tapi kalau kita lihat tangga, kan ada namanya anak tangga toh? Apakah tangga lalu kemudian anak tangga itu ada dilahirkan juga? Enggak kan? Kenapa? Karena pikiran manusia ini selalu terbatas dengan proses natur, logika. Kenapa dia belum percaya Yesus disebut anak Allah? Karena di pikirannya belum menerima bahwa Yesus itu dilahirkan, gitu. Karena dia Allah nggak perlu dilahirkan, begitu kan? Tapi Yesus ini masuk dalam proses inkarnasi, dia dari Allah menjadi manusia. Karena ada visinya tadi untuk menyelamatkan, menggantikan posisi manusia berdosa untuk diselamatkan. Jadi itu, ya. Karena masih menggunakan logika, rasio. Ada bagian firman Allah yang perlu kita terima dengan iman, percaya saja, sekalipun tidak bisa diterima dengan logika. Karena itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Salah satu penyebutan Yesus adalah anak Allah, sehubungan dengan tugas dan perannya. Itu saja. Oke. Ya, jadi Pertanyaan, oke. Jadi tadi ya semua Yesus adalah anak Allah. Nah, kita juga adalah anak Allah. Ya, 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12, semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Itu aja Kak Tini. Oke, terima kasih Om Yo. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah kesempurnaan adalah salah satu kondisi yang bisa kita klaim ketika kita masih dalam dunia? Ya, kesempurnaan itu ada hanya di dalam Yesus. Jadi kita sebagai manusia yang masih ada di dalam darah dan daging, ada keterbatasan. Ya, ada keterbatasan. Jadi kalau kita mau bicara kesempurnaan, kita harus mengikut sertakan yang sempurna itu di dalam kita. Ya, kita kalau bicara sebagai manusia, darah dan daging itu tidak bisa mencapai kesempurnaan itu. Kesempurnaan hanya bisa dilibatkan, bisa kita capai kalau yang yang sempurna itu ada di dalam kita. Ya, jadi apakah kita bisa? Kalau kita bisa menghadirkan Yesus yang sempurna itu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus senantiasa, maka kita yang tidak sempurna itu dengan kesempurnaan yang kita terima dari Allah yang sempurna,
kita mampu untuk bisa menjadi sempurna. Jadi orang bisa sempurna? Bisa, tapi bukan dengan kekuatan sendiri. Ya, itu Kak Tini. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Iya. Kita di dalam dunia ini menuju pada kesempurnaan. Jadi terus belajar ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini kita masih banyak PR. Oke, Iya. nanti pertanyaan yang kemudian Koko Samuel udah selesai belum ini kita? Oke, kita habiskan sampai selesai. Terus tambah aja pertanyaannya, kita pulang jam 10 ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa untuk menebus dosa manusia Yesus harus melakukannya dengan mati di kayu salib? Iya. Tidak ada cara lainkah? Iya. Jadi tadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam jatuh di dalam dosa, Yesus itu sudah peringatkan, kamu boleh makan semua buah yang ada di dalam taman ini kecuali buah yang ada di tengah ini. Pada hari kamu makan, pada hari itu juga dia akan mati. Ya. Selama dia di dalam kesempurnaan, di dalam kemuliaan Tuhan, maka Tuhan katakan kamu boleh makan apa saja dan ada kekekalan di dalam kamu. Tetapi kalau kamu langgar perintah Tuhan, pada hari kamu makan buah ini, pada hari itu juga kamu akan mati. Nah, saat Adam dan Hawa makan buah itu, dia mati nggak? Nggak mati. Tapi Tuhan masih kasih lagi 930 tahun hidup. Jadi di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu harinya Tuhan 1000 tahun. Jadi nggak sampai lewat satu harinya Tuhan, Adam itu harus mati. Jadi karena manusia jatuh dalam dosa, maka upahnya adalah maut. Jadi manusia semuanya sudah jatuh dalam dosa, upahnya adalah maut, mati. Jadi semua orang itu harus alami penghukuman, kematian. Nah, karena Allah cinta dunia, untuk bisa manusia ini tidak mati, tidak mengalami kematian yang kekal, maka Yesus yang kekal itu, dia harus mengambil rupa seorang hamba manusia dan dia mati menggantikan kita. Ya, ingat ya. Jadi kenapa Yesus harus mati? Karena upah dosa itu mati. Upah dosa itu mati. Jadi kalau kita gadaikan, ya, gampang ya. Kalau kita menggadaikan atau kita beli handphone, speknya itu iPhone, harganya 10 juta, maka ketika kita keluarkan 10 juta, kita akan dapatkan yang sama harganya itu. Jadi mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Dia harus membayar harga yang sama dengan upah yang harus diterima oleh manusia karena dosa. Kenapa Yesus harus mati? Karena upah dosa itu adalah kematian. Jadi tidak ada cara lain. Yesus harus mati. Dan siapa yang bisa menebus manusia yang berdosa? Adalah manusia yang tidak berdosa. Kalau manusia sudah berdosa, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, dia sendiri berdosa. Harus manusia yang tidak berdosa, yang tadinya tidak kelihatan Allah itu, sekarang dia menjadi manusia dan 100% manusia yang tidak berdosa. Dan dia harus menggantikan manusia yang berdosa itu untuk supaya manusia terhindar dari kematian. Ya, itu Kak Tini. Oke, nanti ditambahin, tolong tampilkan Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22. Yuk semua baca ayat ini. Ibrani 9 ayat 22. Oke, yang belum dapat lihat di slide. Yuk baca semuanya. 2, 3. Oke. Kenapa perlu Yesus mati? Karena butuh pengampunan, yaitu darah. Di perjanjian lama, di hukum Taurat yang berlaku adalah mereka membawa darah binatang untuk dikorbankan. Tapi setelah masuk perjanjian baru, kita yang sekarang hidup, tiap kali berdosa kita bawa darah binatang untuk pengampunan kita? Tidak. Darah Yesus sudah cukup, karena darah Yesus yang memenuhi persyaratannya. Seperti yang Om Yu katakan, darah Yesus itu darah tidak berdosa, maka memenuhi persyaratan untuk apa? Pengampunan.
Yesus harus mati karena untuk pengampunan dosa. Oke. Pertanyaan selanjutnya 5 menit ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini saya gabungkan gitu. Jika Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%, maka apakah Yesus pernah berbuat dosa? Ya, Yuk. tadi saya sudah sampaikan ya bahwa Yesus itu sempurna. Yesus itu Allah. Dan Allah itu tidak bisa berdosa. Demikian juga ketika dia mengambil rupa seorang hamba manusia, dia harus menjadi manusia yang tidak bisa berdosa. Sebab kalau dia melakukan dosa, maka dia tidak bisa menyelesaikan misinya, mati di atas kayu salib menebus dosa. Jadi Yesus yang adalah Allah dan dia adalah manusia yang sempurna, yang tidak bisa berbuat dosa. Yesus pernah marah nggak? Marah, tapi dia tidak berbuat dosa. Jangan, kamu boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Ya, itu saja. Oke. Pertanyaan ini sebenarnya tadi sudah dijawab ya. Kenapa Yesus yang diutus mati buat kita, bukan orang lain gitu ya? Sama. Karena hanya Yesus yang memenuhi persyaratan untuk pengampunan dosa. Pertanyaan yang terakhir. Aplaus dulu dong. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara melayani dengan benar, khususnya pemain musik? Apakah sebelum melayani harus ngapain dulu? Gimana? Iya. Bagaimana seorang pelayan bisa melayani dengan baik? Nah, ini kan pemain musik. Nah, kalau pemain musik gimana Om? Harus doa dulu kah? Makan dulu kah? Apa dulu kah? Gitu. Iya. Ya kita harus sadar ya, kalau kita bicara melayani, kalau saudara makan di restoran, saudara bisa bedakan kan pelayan yang baik sama pelayan yang nggak bagus. Ya, kalau kita dilayani dengan baik, maka pelayan itu pasti sudah mempersiapkan dengan baik. Ya, kita sering kesel lihat pelayan. Ini nggak bagus ini katanya ya. Nah, mereka yang baik karena mereka sudah diajar, mereka sudah mempersiapkan dan melayani. Yang kedua, kita harus tahu sekarang sebenarnya kita melayani siapa. Ya, kita ini melayani siapa? Melayani, kalau kita melayani orang yang hebat, orang yang terhormat, yang berkuasa, maka kita tidak akan sembarangan asal-asalan untuk melayani. Ya, kita akan persiapkan. Jadi kalau saudara dipercaya untuk melayani, saudara harus tahu saudara melayani siapa? Melayani Tuhan. Tuhan itu tadi maha kuasa, dia maha tahu dan dia maha segala-galanya. Masa kita mau melayani dengan asal-asalan? Jadi melayani harus dipersiapkan, berdoa supaya Tuhan tolong semuanya menjadi berkat. Itu Kartini. Oke. Semua pelayan di sini dan semua melayani, maka hidupnya harus kudus, dekat dengan Tuhan. Seperti ya Om yang tadi sudah jelaskan. Baik. Kita mengakhiri sesi kali ini. Yeay. Tapi jangan senang dulu, masih ada PR tadi pertanyaan saya di awal. Kita sudah mendengar penjelasan kata orang siapa saya ini. Ya, ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa aku ini? Mereka sebut, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, setelah kita belajar banyak pada pagi hari ini, saya minta jawaban dari kita semua yang di sini. Menurut kamu masing-masing, menurut kita semua yang ada di sini, siapa Yesus itu? Jawabannya tulis di kertas, kumpulkan ke guru-guru sekolah minggu saudara minggu yang akan datang ya. Jadi saudara renungkan siapa Yesus itu menurut kita. Ya, itu Kak Dewi. Oke. Yesus menurut kamu seperti apa? Jangan lupa diserahkan sama guru-guru minggu depan ya. Lalu dari materi yang kemudian kita sudah terima, Yesus itu juru selamat. Yesus itu Tuhan dan juru selamat yang memberikan kita kemenangan. Karena itu kita bisa menang atas dosa. Maka tiap hari ketika kita mengalami peperangan rohani, kita pasti
Waduh, kita pasti? Kita pasti? Kita pasti? Kita pasti? Jangan lupa itu, kita pasti menang. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Minta, kalau belum, Tuhan pasti berikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Tuhan. Yes, puji Tuhan. Haleluya. Masih ada nyawanya? Siapa yang sudah lapar? Oke. Nanti habis ini mau diajak makan sama Om Hiskia ke Candy. Kalau mimpinya nyampe. Ya. Baik, teman-teman. Sehubungan dengan minggu depan kita akan 2 kali ibadah di umum. Kita akan merayakan Paskah di tempat ini jam 10. Jam berapa? 11. Berapa? 10 ya. Jam 10 di tempat ini. Jangan sampai terlambat. Ya. Tolong teman-teman juga kalau yang laki-laki maupun perempuan persiapkan diri dengan baik. Kalau bisa, khususnya untuk perempuan, pakailah pakaian yang baik, ya. Baik, kita selesaikan pada pagi hari ini. Kau undang untuk teman-teman yang main keyboard dan pemusik. Hah? Oh iya, Jumat. Teman-teman jangan lupa hari Jumat kita Jumat Agung di mana? Di Expo ya. Jangan ke JCC, kita nggak ada di situ. Jam 10 pagi. Bajunya putih-putih. Kalau bisa. Jumat Agung ya. Baik, kita akan satu lagu. Kami memuji kebesaran. Kau undang semua untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus. Om Yo, Om Nat. Tante Mami akan berdoa untuk penutupan. Semua Tuhan Yesus yang berkuasa, pemilik kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami pahami bahwa Engkau adalah Tuhan yang di atas segalanya, melebihi segala-galanya di dalam kehidupan umat manusia. Engkau Tuhan yang tidak pernah berdosa. Engkau Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami dari maut. Engkau Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kami kemampuan menikmati, menghadapi kehidupan kami yang syarat dengan dosa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik untuk Engkau yang menjadi juru selamat kami. Kiranya ini menjadi keyakinan setiap kami supaya kami terus mengupayakan kehidupan kami layak di hadapan Tuhan. Bantu kami Roh Kudus untuk kami bisa menaklukkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengarahkan pandangan kami kepada Kristus Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu yang kami boleh terima hari ini. Kami bersyukur buat narasumber yang sudah memberikan kami pemahaman. Kiranya dimanapun hamba-Mu pergi dan berada, Tuhan tetap tolong beliau, memberikan kepada Om Yo kekuatan, kesehatan, campur tangan Tuhan. Dan kalau Engkau menghendaki ada tanda-tanda mujizat yang boleh dia karuniakan di tempat di mana dia melayani,
biarlah itu Tuhan Engkau kerjakan dengan limpahnya. Istri yang mendampingi, Engkau juga memberikan hal yang sama, urapan daripada Allah, hikmat, kebijaksanaan, semua juga Engkau karuniakan senantiasa. Kami berdoa juga bagi Kak Tini sebagai moderator tadi, Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan, campur tangan Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu ini mengajar, dimanapun hamba-Mu ini melayani, semua ada di dalam lingkup kekuatan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Semua kami yang sudah hadir pada saat ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Engkau tahu hati kami ya Tuhan, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Sebab itu Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu menginginkan supaya semua anak-anak ini bertumbuh berakar di dalam Tuhan, dan mereka tetap meyakini bahwa Tuhanlah juru selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Acara Pasca minggu depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau juga yang beracara pada acara KKR kami minggu depan. Acara Jumat Agung juga yang akan dilaksanakan di Expo. Tuhan tolong memberikan semua pelayan Tuhan sukacita ketika melayani, dan kumpulkan kami sama-sama di sana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kalau kami berpisah dari tempat ini, kiranya Tuhan tetap ada bagi kami dimanapun kami akan pergi. Kami dalam pertolongan Tuhan tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang satu apapun. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk teman-teman yang mau makan, yang ada kopi, ada coklat, ada donat, silakan ambil di depannya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya. Iya, tentang ini